Ya, kalau saya sebagai seorang suami ya, untuk ini sekarang saya menyikapinya dengan ya kita mesti sabar ya menghadapan hal ini. Saya kan juga berbicara dulu itu kan pas saya memberikan statement itu kan saya berdasarkan pengalaman saya. Yang saya ucapkan adalah bila mana kita menyakiti seorang wanita sama saja kita menyakiti ibu kita. Saya pun mengalami hal tersebut. Dimana akhirnya saya menyadari hal tersebut, saya baru tahu cinta sejati itu seperti apa, yaitu ibu kita. Dan saya nggak punya kesempatan untuk bisa hadir di pemakaman ibu saya. Itu yang membuat saya sangat miris. Tapi terjadi ini sekarang, saya kayak berkaca ya. Memang ini kan bukan urusan saya antara, ini kan masa lalunya Henny dengan RR kan. Gitu. Saya tapi di sini kan saya mengaca diri saya. Makanya saya cuma mengingatkan kepada RR bahwa tadi bila mana kita menyakiti wanita nih, wanita yang sudah bersamanya dulu, suka dukanya bersama dia, menemani dia, RR, akhirnya wajar lah kalau dia mempunyai rasa yang benar-benar sedih gitu. Ya saya kan sini terenyuh kan melihat hal tersebut gitu. Hampir setiap hari dia nangis, hampir setiap hari dia mengeluarkan semua perasaannya dia yang benar-benar bergejolak. Ya saya merasa hal itu terenyuh ya. Dan saya makanya kan juga memberikan nasihat kepada RR itu. Ya kan, satu hal yang apa? Berpikirlah sebelum bertindak. Ya kan, harusnya hal ini kan nggak perlu terjadi. Di dalam laporan-laporan ini nggak perlu terjadi. Gitulah. Kenapa? Ini loh orang yang telah menolong kamu pada saat susah, RR. Ini wanita yang sangat baik, yang sudah menolong kamu di saat kamu terpuruk. Dia menemani kamu, menjaga kamu. Tuh. Ya itu, saya cuma bisa mengingatkan hal itu supaya bisa berdamai. Laporan ini segera selesai, supaya akhirnya RR juga bisa move on, Henny juga bisa move on, berdamai dengan masa lalunya. Dan akhirnya saya juga mendoakan buat RR juga mendapatkan pendamping hidupnya yang terbaik. Henny juga mendapatkan pendampingnya ya sekarang bersama saya kan. Ya kan? Benar nggak? Ya itu aja sih, saya memberikan statement seperti itu aja. Kalau mengenai laporan yang saya bilang katanya mau mengugat dia 10 miliar itu kan lawyer memberikan hal tersebut memang dari gugatan namanya perdata. Artinya saya tidak ada niat jahat kok. Hanya untuk mengingatkan gitu. Karena kan ada kearifan dalam berbicara di depan umum gitu. Kalau belum terbukti apapun jangan kita langsung memberikan statement. Ya kan? Itu aja sih saya cuma memberikan niatan gitu. Nah ini kan baru saya katanya. Saya kan baru memperhatikan ceritanya. Tapi kan saya di sini kan saya harus berpikir dulu lebih matang lagi di dalam menentukan yang namanya gugatan perdata ataupun dengan ya nggak masalah gitu. Ya kan saya juga terus konsultasi dengan orang-orang ahli lah, baik itu dalam agama, baik itu dalam hukum ya kan. Saya bukan ahli agama, saya sendiri kan masih belajar dari 2014 ya kan. Tapi kan saya bertanya terus sama orang-orang ahli. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya terus belajar untuk bisa lebih sempurna lagi hari demi hari. Ya, kamu gimana? Kalau saya pribadi sih cuma maksudnya ya ikutin aja lah prosesnya gitu kan, sebagai warga negara Indonesia yang baik ya ikutin aja semuanya. Kalau saya pribadi sih udah maksudnya nggak pernah nyangka sih, maksudnya dia bisa setega itu sama saya gitu, nggak pernah melihat perjuangan dan pengorbanan saya gitu. Jadi ya sudahlah, mau dia seperti apa ya saya tinggal ikutin prosesnya aja, lillahi ta'ala aja, pokoknya jalanin aja yang bisa saya jalanin, yang bisa saya terima ya saya terima, yang nggak bisa saya terima ya nanti tinggal lawyer saya yang berbicara, tinggal hukum Indonesia yang berbicara. Itu aja sih. Kalau saya sih kalau misalnya tetap bersikap seperti itu ya pasti kan kita hidup di negara hukum ya, jadi pasti juga saya juga udah nunjuk lawyer gitu, jadi biar nanti lawyer saya aja yang berbicara masalah hukumnya. Kalau saya sebagai yang dilaporkan saya ikutin aja proses semuanya. Ada yang mau
Kalau menerima sih, siapa sih orang manusia yang mau nerima dilaporin kan, apalagi itu orang yang pernah saya Pernah bersama kamu? ya pernah bersama saya, yang pernah saya perjuangin, pernah ngorbanin, pasti nggak terima lah, hati nurani saya juga nggak akan terima gitu. Maksudnya yang seharusnya tidak ada dalam masalah ini, kenapa harus ada kan gitu, kayaknya kenapa sih kok kayak gini, ada apa sih gitu. Maunya apa sih Mbok ya, kalau misalnya kita udah ketemu setelah menikah, saya dengan Sandi, terus nggak ada titik temu, ya sudah kan bisa by somasi dulu gitu kan, tuh bisa datang ke rumah saya gitu kan, ketemu orang tua saya atau kakak saya gitu sih. Tapi kenapa langsung bikin LP itu aja yang saya agak kok gitu sih gitu loh. Ya sedih lah pasti dia. Sedih lah, saya pasti bohong lah kalau saya Kamu nggak jujur sedih. aja nggak apa-apa, kok ini masa lalu kamu yang harus kamu bisa selesaikan dan berdamai. Ya, kalau memang kamu sedih ya nggak apa-apa, aku juga bisa terima. Ya kalau sedih sih pasti sedih lah, maksudnya ya balik lagi tuh ya kan, mantan suami kok bisa berbuat seperti itu, setega itu gitu. Maksudnya kok kamu nggak ngeliat sih perjuangan aku, kok kamu nggak lihat pengorbanan aku sih, itu aja sih. Iya, bingung juga gitu, maksudnya aduh, saya kan menikah dengan public figure, berarti saya harus menerima konsekuensi yang harus saya jalanin kan. Ketika pasangan saya bermasalah atau berkarya, dia mendapatkan karya yang baik, saya harus tetap ada di sampingnya kan. Dan kebenaran kan mantan saya kemarin, mohon maaf gitu ya, kasus berkasus, terus setelah bercerai pun kasus lagi. Jadi aduh, saya bingung juga gitu, saya mau bingung mau menjelaskan sama netizen, sama masyarakat. Ya saya pikir masyarakat dan netizen juga udah cukup cerdas ya menilai semuanya, case di dalam ini seperti apa, kayak gitu sih. Saya balikin lagi sama netizen, balikin lagi sama Allah. Ya saya sebagai di sini orang yang pernah hidup di samping dia, dan setelah tidak hidup bersama, kasus lagi, ya nggak akan ada yang mau gitu. Saya juga kalau misalnya bisa saya ulang waktu gitu, saya balikin waktu, ya saya nggak akan mau dampingin dia gitu. Ya saya anggap itu ujian. Saya anggap memang dalam sebuah, kan kita jangan bilang kita beriman kalau nggak diuji. Arti dalam iman itu adalah kan kita niat baik. Kita niat baik pasti akan diuji. Saya anggap itu kok. Dan saya selalu harus bisa bersyukur dalam hal itu. Dan saya harus bisa melihat hikmahnya. Apa sih hikmah dalam permasalahan ini gitu kan? Ya artinya berarti saya harus bisa belajar lebih sabar menghadapi ini. Dan saya harus bisa belajar untuk tabayun kan, bisa meng-cross check apa sih sebenarnya permasalahan ini gitu kan. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Oh di sini saya lihat kira-kira bisa menilai gitu. Oh ini sebenarnya kan apa? Ya tadi saya diceritakan bahwa dia sering nangis juga, sedih, dan itu kan menjawaban. Ya akhirnya kan saya ngelihat kondisinya dia kan, saya langsung ke flashback. Saya bukan orang yang sempurna. Saya juga banyak mengalami kesalahan-kesalahan sebelumnya kan. Akhirnya pun saya waktu itu saya mengakui kesalahan saya, dan saya menyesal, saya menyesal di depan umum. Bahkan media pun waktu itu kan wawancara saya kan. Saya menyesal dengan kehidupan saya yang dulu, dan akhirnya saya mengakui kesalahan saya. Gitu loh. Sehingga akhirnya nggak lama kemudian saya dipertemukan sama Henny. Kayak apa ya, dia bilang, inilah setelah kamu sadari akan kekacauan dalam hidupmu, kamu akhirnya menemukan apa ya namanya, hadiah-hadiah. Ininya kan semua itu kan indah pada waktunya. Jadi ketika kita menyadari kesalahan kita dalam kehancuran, kerusakan, kita udah nggak bisa boleh sombong lagi, sadarin gitu kan. Kita nggak denial lagi, kita nggak menyangkal lagi bahwa kita ini baik-baik aja, enggak. Akhirnya saya sadar itu semua, akhirnya satu demi satu ya kehidupan itu diperbaiki. Dan saya bersyukur pada Allah, kenapa saya mendapatkan hadiah. Hadiah itu ya Pak, ya seorang wanita yang baik, saya bilang, seorang wanita yang baik, dan juga dalam pengalaman hidupnya dia berjuang untuk pasangannya dulu, gitu loh. Dan ini adalah sebuah kesempatan buat saya. Saya anggap ini ada kesempatan yang diizinkan oleh Allah itu untuk saya bisa menjalaninya dengan baik. Ya saya pasti akan, ya namanya kita bukan orang sempurna ya, jatuh bangun masih ngalamin. Tapi kan saya pasti akan mengacu dari pengalaman saya yang sebelumnya gitu. Itu aja sih. Kalau saya depan media kan, maksudnya kemarin-kemarin selalu nangis ya. Kalau sekarang kayaknya aduh, kalau saya ngelihat ke dulu sih jadi lucu gitu, maksudnya
aduh kenapa sih mesti nangis gitu, tapi ya gimana ya, namanya juga mantan suami. Kalau sekarang alhamdulillah saya udah bahagia sama Sandi. Amin. Jangankan di media, hampir dulu tuh sampai pas awal saya kenal juga Iya. apa-apa pasti curhat tentang permasalahannya. Nangis. Sampai kan saya suka bercanda sama dia. Masa lalu, biarlah masa lalu. Saya bercanda gitu terus kan. Maksudnya emang ya paling nggak kita nggak bisa merubah dia. Saya nggak bisa merubah dia, tapi hanya dia bisa merubah dengan apa yang dia alamin dan akhirnya bisa berdamai. Intinya sih berdamai dengan masa lalunya. Dan saya nggak bisa nyuruh dia berdamai. Itu hanya dia sendiri yang bisa gitu. Yang paling nggak saya bisa mendampingi dia di dalam saat sulitnya dia, di dalam berdamai dengan dirinya. Itu aja sih. Sampai Tiljana. Insya Allah. Bahaya. Iya dong, pasti. Ya, makanya ketika kita bertindak, kita harus tahu dengan konsekuensinya dan siap. Artinya apa? Tanggung jawab. Karena saya sudah memilih, artinya saya bertanggung jawab dengan semua konsekuensi. Gitu. Itulah saya menjadi seorang imam kepada ini. Berarti saya harus bertanggung jawab dan menerima semua konsekuensi. Kekurangan dan kelebihan saya terima. Bismillah, gitu aja. Harus Mas dampingin aku, karena kan case-nya ini kan tentang kita berdua nih. Gitu. Makanya kan sampai sekarang dia lagi ngadepin begini ya saya bersama dia. Insya Allah sampai akhir. Itu aja. Amin amin. Till the end. Tiljana. Amin. Oke.